تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الهول المكنون: محنة أم سلامة رضي الله عنها. أم سلامة اسمها إنبة أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنها، زوج أبي سلامة عبد الله ابن عبد الأسد، وهو أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأمه هي برة بنت عبد المطلب، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه قديم الإسلام، وقد مات أبو سلامة رضي الله عنه بعد غزوة أحد، فلما مات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. فلما مات تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلامة، فصارت أم المؤمنين رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kita tentang hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan betapa sulitnya hijrah yang dilakukan para sahabat meninggalkan negeri mereka ke negeri Madinah karena kaum Quraisy berupaya menghalangi mereka untuk hijrah. Pagi hari ini kita akan membaca bagaimana kisah hijrahnya salah seorang sahabat Nabi, Abu Salamah, dan istrinya Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah radhiyallahu anha. Dia asalnya adalah merupakan istri bagi suaminya yang kunyahnya Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah kunyah, nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah. Punya suami namanya Abdullah bin Abdul Asad. Kunyahnya Abu Salamah karena mereka berdua punya anak yang namanya Salamah. Dan Abu Salamah ini, Abdullah bin Abdul Asad, adalah merupakan saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah disusukan oleh disusukan oleh Thuwaibah. Bahwasanya ketika Rasulullah disusukan oleh Thuwaibah, menyusu bersamanya Abu Salamah dan Hamzah. Mereka bertiga satu persusuan. Adapun ibu daripada Abu Salamah ini adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Barrah bintu Abdul Muttalib. Ya, maka dengan demikian Abu Salamah adalah merupakan anak daripada bibi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alias sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Salamah Islamnya jauh-jauh hari. Ketika Islam masuk kota Mekah, dia telah berislam. Ya, namun Abu Salamah ini meninggal setelah perang Uhud. Tatkala meninggal Abu Salamah dan habislah masa iddah Ummu Salamah, maka Rasulullah SAW pun menikahi Ummu Salamah. Dengan demikian Ummu Salamah kelak menjadi Ummul Mukminin. Ya, na'am. وهي أول امرأة هاجرت إلى المدينة، فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح عن مجاهد قال: كانت أم سلامة رضي الله عنها أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة. Nah, dan dia adalah wanita pertama yang hijrah ke kota Madinah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Jami'-nya, Jami' Imam Tirmidzi, dengan sanad yang sahih dari Mujahid an Mujahidin qala. Berkata Mujahid adalah salah seorang tabi'in, menceritakan tentang hijrahnya Ummu Salamah. Kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha awwala dha'inatin qadimatil Madinah. Ummu Salamah lah wanita pertama yang datang ke kota Madinah, muhajiratan, dalam rangka berhijrah. Jadi wanita pertama hijrah dari kota Mekah menuju Madinah adalah Ummu Salamah.
radhiyallahu anha wa ardhaha. Naam. وأما محنة أم سلامة رضي الله عنها فذكرها ابن إسحاق في السيرة بسند حسن. ولنترك أم سلامة رضي الله عنها تروي لنا قصة هجرتها مع زوجها وابنها رضي الله عنهم أجمعين. Dan adapun ujian Ummu Salamah, bagaimana sulitnya dia hijrah, diceritakan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya dengan sanad yang hasan. Kata pengarang kitab kita ini, marilah kita biarkan Ummu Salamah sendiri yang menceritakan bagaimana kisah hijrahnya dia bersama suaminya Abu Salamah dan putranya. Naam. تقول أم سلامة رضي الله عنها لما أجمع أبو سلامة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي بني سلامة بن أبي سلامة في هجري ثم خرج بي يقود بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه على ما نترك تسير بها في البلاد على ما نتركك تسير بها في البلاد قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلامة فقالوا لا والله لا نترك ابنانا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا قالت فتجاذبوا ابن سلامة بينهم حتى خلعوا يداه وانطلق به بنو عبد الأسد. Hasbuka. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, tatkala suaminya Abu Salamah telah meyakinkan dirinya untuk pergi keluar berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka dia siapkanlah segala macam perbekalan, kemudian dia bawa aku di atas unta tersebut yang telah disiapkan padanya bekal-bekal. Ya, dan dia bawakan pula bersamaku putra kami namanya Salamah bin Abi Salamah. Ya, dipangku oleh Ummu Salamah karena masih kecil. Ya, kemudian dia pun keluar ya, dengan untanya mengiring unta kami untuk meninggalkan kota Makkah berangkat menuju kota Madinah. Ya. Namun tatkala ya sukunya atau keluarga daripada Ummu Salamah Bani Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum melihat mereka akan pergi meninggalkan kota Mekah, maka seketika mereka mengajar Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah dan putranya. Maka mereka berkata kepada Ummu Salamah, kalau dirimu itu terserah, kami tak bisa menguasaimu. Tapi bagaimana dengan istrimu ini? Ini bagian daripada anak putri kami. Bagaimana kami tinggalkan, kami biarkan dia, kau bawa pergi meninggalkan kota ini. Ya, berkata Ummu Salamah, maka mereka seketika dengan paksa mengambil kendali kekang unta Ummu Salamah. Ya, maka mereka melepaskan unta tersebut daripada Abu Salamah. Ya. Dan kala mendengar ini terjadi, marah pula lah keluarga daripada Ummu Salamah, nama dari suku Bani Abdul Asad. Maka mereka seketika datang pula berkata, demi Allah kami tidak akan tinggalkan anak kami ini, maksudnya anaknya Abu Salamah. Ya. Di sisi sang ibu, tatkala kalian telah pisahkan dia daripada suaminya Abu Salamah, akhirnya mereka pun memperebutkan Salamah antara yakni keluarga Abu Salamah dan Ummu Salamah. Mereka tarik-tarikan anak ini sampai tangannya pun copot atau sampai tangannya patah. Ya, sampai patah tangan Salamah mereka tarik. Ya, dan mereka paksa sehingga akhirnya dibawalah putranya ini ke tempat ya suku ayahnya Bani Abdul Asad. Ya, terpisahlah mereka menjadi 3 bagian. Abu Salamah terus hijrah
istrinya dibawa oleh kabilahnya, sementara anak Abu Salamah dibawa oleh kabilah Abu Salamah. Naam. وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلامة إلى المدينة قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأفضح فما أزال أبكي حتى أمسي أحسن الله إليكم حتى أمسي سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تحرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك بني قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في هجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة قالت وما معي أحد من خلق الله فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي حتى إذا كنت بالتنعيم أحسن الله إليكم حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة رضي الله عنه أخو بني عبد الدار فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية. Berkata Ummu Salamah, maka setelah itu aku dikurung oleh kabilah Banu Mughirah, sukunya, bersama mereka. Adapun suamiku Abu Salamah, dia tetap pergi terus menuju Madinah. Tinggalkannya anaknya, tinggalkannya istrinya. Maka sungguh telah terpisah antaraku, anakku dan suamiku. Berkata Ummu Salamah, maka setiap pagi aku pun pergi ke tempat terbuka dan aku di sana menangis. Begitulah kerjaku. Dari pagi aku menangis hingga datangnya waktu sore. Menangis karena berpisah dengan istri, dengan suaminya dan putranya. Kira-kira sanatan au qariban minha. Sekitar setahun atau kurang daripada setahun. Begitulah kerjanya tiap hari. Pergi ke tempat Al-Abtah. Al-Abtah adalah merupakan tempat yang terbuka, tempat yang lapang. Di sanalah dia pergi menghibur dirinya, menangis. Hatta marra bi rajulun min bani ammi, sehingga suatu hari lewatlah salah seorang laki-laki dari kerabat-kerabat pamanku, ahadi Banil Mughirah. Maka dia lihat diriku dan dia pun kasihan iba. Maka dia pun mendatangi sukuku. Maka dia berkata kepada sukuku Banil Mughirah, ala tuharrijuna min hadhil miskinah. Tidakkah kalian merasa kasihan melihat wanita ini yang begitu susah hidupnya? Farraqtum bainaha wa baina zawjiha. Kalian telah memisahkan antara dia dan antara suaminya. Wa baina waladiha, dengan putranya. Qalat faqalu li, maka dengan hal tersebut berkatalah sukuku Banul Mughirah, ilhaqi bi zawjiki in syi'ti. Karena mereka iba tiap hari aku pergi menangis. Mereka berkata, pergilah engkau ikuti suamimu jika engkau mau. Qalat, berkata Ummu Salamah, warada Banu Abdul Asad ilayya inda dzalika bani. Kemudian setelah itu kabilahnya Abu Salamah Bani Abdul Asad pun mengembalikan kepadaku putraku. Qalat, berkata Ummu Salamah, fartahaltu ba'iri. Maka aku pun menyiapkan untaku. Nekat dia pergi sendiri meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Perjalanannya 400 kilo lebih. Seorang wanita dengan putranya saja untuk mengejar suaminya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Thumma akhadtu ibni fa wada'tuhu fi hijri. Putraku ku bawa, letakkan pada pangkuanku. Thumma kharajtu uridu zawji bil Madinah. Aku pun pergi meninggalkan Mekah ingin mendatangi suamiku di kota Madinah. Berkata Ummu Salamah, wa ma ma'iya ahadun min khalqillah. Tak ada yang bersama kami daripada manusia lain.
Faqultu, aku pun berkata dalam hatiku, ataballagu biman laqitu hatta aqduma ala zawji. Aku akan berusaha minta bantuan orang yang kujumpai, memberikan kepada bekal atau menunjukkan kepadaku jalan sampai aku di tempat suamiku kelak. Hatta idza kuntu bit-Tan'im, manakala aku telah berjalan sampailah aku di Tan'im. Tan'im adalah perbatasan tanah haram. Sekarang di sana ada berdiri namanya Masjid Aisyah. Dari sanalah orang-orang berumrah. Tan'im ini sudah di luar daripada tanah haram. Jaraknya antara Ka'bah dengan Tan'im sekitar 4 sampai 5 kilo. Ya, setibanya aku di Tan'im, ya, maka ketika itu aku berjumpa dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha, salah seorang dari kabilah Bani Abdiddar. Maka dia berkata kepadaku, kau mau pergi ke mana? Wahai putri Abu Umayyah, putri Abi Umayyah, kau mau pergi ke mana? Naam. Kontrastan. Qalat dhahaba. قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك أحد؟ قالت قلت لا والله إلا الله وابن هذا. قال والله ما لك من مترك. فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل أناخ به ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استخر ببعيري فحط عنه أي رجل أي رحل فحط عنه أي الرحلة ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني فقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية وكان أبو سلامة بها نازلا فادخليها على بركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة. Nah, berkata Ummu Salamah, maka aku pun menjawab ketika dia bertanya, kau mau kemana? Aku katakan aku ingin pergi mengikuti suamiku di Madinah. Dia bertanya, apakah bersamamu ada orang yang mengantarmu? Aku berkata, demi Allah tak ada. Aku hanya dengan putraku saja. Demi Allah, maka berkatalah ketika itu laki-laki yang baik ini, Utsman bin Talha bin Abi Talha. Ya, dia berkata, demi Allah, tak mungkin engkau ditinggalkan begini saja pergi tanpa ada yang mengiring mengantarmu. Maka seketika dia pun mengambil kekang unta tersebut dan dia pun berangkat memandu unta tersebut menuju kota Madinah. Demi Allah, aku tak pernah ditemani oleh seorang laki-laki daripada bangsa Arab yang begitu baik sebagaimana baiknya laki-laki ini. Ya, itu Utsman bin Talha bin Abi Talha. Dia adalah orang yang paling mulia bagiku. Apabila telah tiba waktu istirahat, maka dia pun berhenti. Kemudian dia menjauh agar aku turun daripada untaku. Apabila aku telah turun dari untaku, ya, kemudian dia pun menurunkan segala macam perbekalan yang ada di atas unta. Setelah itu unta dia bawa, dia giring, dia ikat di pohon kayu. Kemudian dia pun menjauh daripadaku mencari batang kayu. Kemudian dia pun beristirahat di bawah batang kayu tersebut. Tatkala telah tiba waktu berangkat, maka dia kembali membawa unta tersebut ke hadapanku. Ya, kemudian dia pun menjauh sehingga aku naik unta dengan segala perbekalan. Manakala aku telah siap, ya, maka ketika itu dia pun kembali berangkat membawaku. Ya, begitulah seterusnya sampai tibalah
aku di kota Madinah. Ya, tatkala dia melihat kampungnya Amr bin Auf di Quba. Quba adalah nama tempat di kota Madinah yang berjarak dari Masjid Nabi sekitar 2 atau 3 kilo jalan yang terdekat. Maka dia berkata, disinilah suamimu berada. Dan Abu Salamah memang tinggal di situ. Setelah dari kota Mekah hijrah, dia tinggal di sana, di Quba, di Bani Amr bin Auf. Maka berkatalah ketika Utsman kepadaku, masuklah dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu aku masuk ke sana, dia pun kembali ke kota Makkah. Inilah seorang yang amanah, jujur. Ya, tak ada dia sedikit pun mengganggu wanita ini sepanjang jalan. Tak ada yang menemani Ummu Salamah. Dia kasihan melihat ibu dan anaknya berjalan tanpa ada laki-laki yang menemaninya. Sementara yang namanya jalan Mekkah menuju Madinah jalan yang panjang. Ya. Dan sudah nekat Ummu Salamah untuk pergi hijrah meninggalkan negerinya. Naam. فكانت أم سلامة رضي الله عنها تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلامة وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. Berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, demi Allah aku tak tahu ada daripada keluarga-keluarga yang masih Islam yang mendapatkan musibah sebagaimana yang telah datang kepada Abu Salamah. Musibah ketika hijrah, dipisahkan antara anak dan istrinya. Dan aku pun tak melihat ada orang lebih mulia yang mengiringiku sebagaimana mulianya Utsman bin Talhah. Naam. قال الدكتور محمد بن أبو الشهبة رحمه الله تعالى وإن لنا هنا لوقفة عند قصة عثمان هذا فقد كان يومئذ كافرا لأنه لم يسلم إلا بعد الحديبية وهي تشهد لما ذكرته من نفاسة معدن العرب وفضائلهم في الجاهلية ولا سيما خلق المروءة والنجدة وحماية الضعيف فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل أن يدعى امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة وإن كانت على غير دينه فأين من هذه الأخلاق يا قوم المسلمين والعرب أخلاق الخضارة في القرن العشرين من سطو على الحرية من سطو على الحريات واغتصاب للأعراض بل وعلى قارئة الطريق. Naam. Berkata Dr. Muhammad Abu Syuhbah rahimahullah, sungguh kita dapat mengambil pelajaran pada kisah Utsman bin Talha ini. Ya. Walaupun dia kala itu masih dalam keadaan kafir, belum lagi masuk Islam. Karena Utsman bin Talha ini kelak masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah tahun ke-6 Hijriah. Tapi ini mempersaksikan kepada kita bahwasanya di negeri Arab itu pada kabilah Arab masih terdapat akhlak-akhlak yang begitu mulia, bagaikan permata-permata atau benda-benda yang tersimpan dalam tanah, ya, emas, perak dan semacamnya. Masih ada pada mereka kemuliaan diri, keutamaan, meskipun mereka berada pada masa jahiliyah. Mereka masih memiliki harga diri, ya, keinginan untuk melindungi, menyelamatkan orang yang lemah, ya. Maka harga dirinya dan perangai akhlak asli Arabnya itu benar-benar tak rela meninggalkan seorang wanita yang mulia pergi sendirian, menempuh perjalanan panjang, membelah padang pasir yang luas, jalan yang menakutkan, walaupun dia berbeda agama dengan wanita tersebut. Ya. Jadi memang bangsa Arab itu memiliki kemuliaan, harga diri, pembelaan terhadap yang lemah, melindungi yang lemah ada pada mereka. Meski mereka masih beragama kesyirikan musyrik. Berkata Abu Syuhbah, mana akhlak-akhlak yang semacam ini wahai kaum muslimin dan bangsa Arab sekarang
yang berada di abad ke-20. Bagaimana kemerdekaan seolah-olah telah hilang. Bahkan di mana-mana terjadi perampokan. Di mana-mana ada para bajing loncat yang merampok orang-orang yang berjalan di perjalanan. Mana akhlak-akhlak yang mulia ini kembali wahai bangsa Arab. Naam. Hijratu Amir bin Rabi'ah wa zawjihi radhiyallahu anhuma. Thumma kana awwala man qadima al-Madinah ba'da Abi Salamah Amir bin Rabi'ah halifu Bani Adi bin Ka'b. ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثامة رضي الله عنها وهي أول ضعينة قدمت المدينة. Kemudian setelah itu diikuti dengan hijrah Amir bin Rabi'ah dan pasangannya, istrinya radhiyallahu tabaraka anhuma. Maka orang yang pertama kali datang setelah kedatangan Abu Salamah ke kota Madinah dialah Amir bin Rabi'ah, sekutu daripada Bani Adi bin Ka'ab, dan bersamanya ketika itu istrinya Laila bintu Abi Hathamah radhiyallahu anhuma. Maka dianggap wanita inilah yang pertama kali datang ke kota Madinah setelah kedatangan Abu Salamah. Dia dan suaminya. Barulah setelah itu kelak menyusulah Ummu Salamah diantar oleh Talha bin Utsman. Inilah orang-orang hijrah. Setelah Abu Salamah, maka setelahnya adalah Amir bin Rabi'ah dengan istrinya. Karena Ummu Salamah terlambat setahun masanya daripada hijrah suaminya karena terhalang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Demikian kajian kita pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Hijrah-hijrah para sahabat lainnya meninggalkan negeri Mekah menuju kota Madinah. InsyaAllah minggu akan datang kita akan menceritakan tentang hijrahnya beberapa sahabat seperti hijrahnya Bani Jahash radhiyallahu anhum, Abdullah bin Jahash. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdih wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.